Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita teman-teman di channel Ajar Tani teman-teman. Di kesempatan pagi ini kita mau melakukan proses penyepraian lagi teman-teman. Yang telah kemarin sudah dilakukan proses penyepraiannya menggunakan asam amino teman-teman. Bagaimana hasil dari penyepraian kemarin teman-teman yang menggunakan asam amino teman-teman? Ini dia teman-teman hasilnya teman-teman, perkembangan tanaman cabai kita teman-teman yang sudah dilakukan proses penyepraian menggunakan asam amino teman-teman. Hasilnya alhamdulillah lumayan bagus teman-teman, dan tunas-tunasnya sudah mulai tumbuh teman-teman, dan sudah mau keluar bunga ini teman-teman. Tapi menurut sepengalaman kita teman-teman, jika kita terlalu sering menggunakan asam amino teman-teman, itu akan membuat tanaman kita terlalu subur ya teman-teman. Itu cuman pengalaman kita teman-teman. Kita menggunakan asam amino itu hanya untuk mempercepat ya teman-teman, mempercepat pertumbuhan tanaman kita. Tapi kita itu hanya menggunakan sekitaran 10 hari sekali. Istilahnya itu kita harus bijak-bijak untuk menggunakan yang namanya asam amino. Karena apa teman-teman? Menurut pengalaman kita, kalau terlalu sering menggunakan asam amino itu daunnya akan terlalu lebar ya teman-teman, seperti ini, terlalu lebar. Jadi bisa memicu serangan hama ya teman-teman. Jikalau daunnya terlalu lebar, terlalu subur sekali, itu akan mengundang kutu-kutuan untuk menyerang tanaman kita. Istilahnya itu tanaman kelihatan renyah ya teman-teman. Oke teman-teman, ini tanaman kita cabai merah besar ya teman-teman. Varietasnya elegan dari kapal terbang teman-teman. Dan penyepraian kita kali ini yaitu kita mau mengendalikan atau mencegah yang namanya virus puret ya teman-teman. Kalau di tempat kita itu namanya jebuk ya teman-teman. Contoh tanamannya yang terserang virus puret, contohnya seperti ini teman-teman. Ini dia tanamannya yang terserang yang namanya puret ya teman-teman. Kalau kita nggak mencegah, maka akan terjadi yang namanya virus kuning teman-teman. Ketika tanaman sudah seperti ini, menurut sepengalaman kita ya teman-teman, ini perkembangannya pun akan stuck ya teman-teman, alias ini pucuk-pucuknya akan berubah menjadi virus kuning teman-teman. Beda halnya dengan tanaman yang sehat seperti ini. Kalau sehat seperti ini perkembangannya akan maksimal, contohnya seperti ini teman-teman. Ini perkembangannya akan maksimal. Tapi kalau sudah seperti ini sudah terserang yang namanya virus puret teman-teman, alias jebuk. Kalau cabai kecil, cabai rawit merah itu enggak seperti ini teman-teman. Biarpun dia terkena virus bule, tapi dia masih berkembang tinggi dan buahnya tentu masih banyak. Tapi sepengalaman kita, kalau tanaman cabai merah besar itu nggak akan bisa ya teman-teman.
Ini paling bisa berkembang ya buahnya cuma 1-2 teman. Mungkin teman-teman yang mengalami menanam cabai merah besar dan purut seperti ini mungkin tahu ya, kalau sudah kayak gini pasti buahnya cuma 1-2 dan tidak akan bisa berkembang maksimal seperti tanaman yang seperti ini, yang sehat dan seperti ini teman-teman. Oleh sebab itu kita mau pencegahan ya teman-teman, yang namanya virus purut ya teman-teman. Ya alhamdulillah tanaman ini yang terserang virus purut ya nggak terlalu banyak ya teman-teman, cuman ada 1-2, tapi kita harus selalu memperhatikan tanaman kita ya teman-teman, agar tidak terserang yang namanya virus purut teman-teman. Contohnya seperti ini teman-teman, kalau sudah terserang yang namanya virus purut tadi, perkembangannya akan jadi seperti ini teman-teman. Daunnya akan menguning teman-teman, dan buahnya pun nggak akan nyantel teman-teman, alias jatuh teman-teman. Beda halnya dengan tanaman yang sehat seperti ini teman-teman. Kalau tanamannya sehat seperti ini pasti buahnya akan sehat teman-teman. Ini tanaman umurnya sekitaran 30 hari ya teman-teman. Sebenarnya ini harus sudah dilakukan pemupukan yang kedua teman-teman. Ini baru dilakukan pemupukan 1 kali teman-teman. Sebenarnya sudah harus dilakukan pemupukan yang kedua kalinya, tapi kita masih belum berani teman-teman, karena di tempat kita setiap malam itu selalu turun hujan teman-teman. Jadi kita belum berani untuk melakukan proses pemupukan. Dikhawatirkan nanti kalau kita maksa untuk melakukan pemupukan, nanti takutkan yaitu adalah diikuti dengan yang namanya busuk-busukan, yaitu busuk akar yang bisa menyebabkan tanaman kita layu atau mati ya teman-teman. Tapi di minggu-minggu ini kemungkinan terpaksa ya teman-teman, kalau cuacanya sudah bagus kita akan melakukan proses pemupukannya teman-teman. Ini teman-teman contohnya tanaman cabai yang sudah terserang yang namanya purut ya teman-teman. Ini kayak orang itu stroke ya teman-teman, cabangnya itu melengkung ke bawah. Kalau teman-teman yang sudah biasa menanam cabai merah besar pasti tahu ya teman-teman, itu yang namanya virus purut teman-teman. Inilah perkembangan tanaman cabai kita teman-teman. Ya alhamdulillah ini lumayan memuaskan teman-teman. Oke teman-teman, gak usah lama-lama, langsung saja kita melakukan proses pencampuran ya teman-teman. Obat apa yang kita gunakan, berapa dosisnya, yuk kita simak bareng-bareng. Oke teman-teman, inilah obat-obatan yang kita gunakan teman-teman. Bahan yang pertama seperti biasa itu ada Mancozeb ya teman-teman. Mereknya bebas kalau teman-teman, kalau kita mereknya Holijab teman-teman. Ini untuk mencegah atau biasa disebut dengan rain cover ya teman-teman. Ini adalah Mancozeb, adalah jas hujan untuk tanaman ya teman-teman, untuk melindungi tanaman biar nggak terkena yang namanya bercak daun teman-teman. Dan bahan yang kedua yaitu adalah insektisida yang mereknya Agus ini teman-teman. Bahan aktifnya Diaventuron teman-teman. Inilah obat yang kita gunakan untuk mencegah yang namanya virus purut ya teman-teman.
Dan tidak lupa kita memberikan nutrisi ya teman-teman. Ini mereknya Mordenvoll. Kalau teman-teman mereknya ya bebas teman-teman, boleh apa saja kalau kita menggunakan Mordenvoll ya teman-teman. Ini fungsinya yaitu memacu perakaran teman-teman, karena ini kandungannya adalah magnesium virofosfat teman-teman. Magnesium untuk menghijaukan daun dan fosfatnya untuk memperbanyak akar, untuk memacu pertumbuhan tunas ya teman-teman, agar tunasnya bisa berkembang seperti ini. Contohnya seperti ini teman-teman, ini sudah banyak tunasnya teman-teman. Dan sepengalaman kita inilah sangat bagus ya teman-teman. Bahan aktifnya diaventuran ini insektisida, sangat bagus ya teman untuk menjaga yang namanya virus boret. Tapi nggak cukup itu saja teman-teman, yang terpenting kita itu harus konsisten teman-teman, dan harus sering melakukan kontrol pada tanaman kita. Itulah yang terpenting, kunci dari kesuksesan kita untuk menanam tanaman cabai teman-teman. Bukan niat kita untuk menggurui, tapi itu sepengalaman kita menanam cabai merah besar yang pada khususnya ya teman-teman. Kita harus selalu menjaga tanaman kita agar sehat dan bisa sampai finish ya teman-teman. Oke teman-teman, nggak usah lama-lama, langsung saja kita pada proses penyetraiannya teman-teman. Bahan yang pertama yang kita gunakan yaitu adalah mancozeb ya teman-teman. Seperti biasa kita itu menggunakan sebanyak 2 sendok makan ya teman-teman. Istilahnya itu 2 sendok makan, tapi yang 1 sendoknya enggak penuh ya teman-teman. Istilahnya 1 sendok setengah ya teman-teman. Dan bahan yang kedua itu kita menggunakan insektisida ini teman-teman. Mereknya Agus ya teman-teman, bahan aktifnya diaventuran. Kita menggunakan sebanyak 10 mili ya teman-teman. Per 16 liter air teman-teman. Dan yang kedua kita menggunakan nutrisi ya teman-teman, agar memacu tunas-tunas terus bermunculan, dan tanaman yang purut itu tadi bisa muncul tunas baru agar bisa mengeluarkan buah, bunga atau buah, biarpun enggak senormal kayak yang sehat-sehat lainnya ya teman-teman. Kita menggunakan 15 mili ya teman-teman, alias 1 tutup setengah teman-teman. Kita aduk dulu ya teman-teman sebelum kita masukkan ke sprayer teman-teman. Langsung saja kita masukkan ke
Oke teman-teman, langsung saja kita melakukan proses penyepraiannya ini. Teman-teman, langsung saja kita pada proses penyepraiannya ini. Bismillahirrahmanirrahim.